Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu jama'ata min yaumin hadza ila yaumin nahdu amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada sore hari ini. Kita berada di Ramadan hari yang keempat. Menjelang buka puasa masih bersama saya temani di ngaji bareng Ma'arif di YouTube Ma'arif NU Jateng. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pada kesempatan kali ini, sore hari ini saya akan membahas tema tentang cintanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada kita. Kalau umat-umat terdahulu, bagaimana posisinya para nabi ya terhadap umatnya? Kalau umatnya yang mengingkari nabinya, yang memusuhi nabinya, yang kafir atau tidak percaya kepada nabinya, itu kebanyakan langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah umatnya Nabi Hud. Umatnya Nabi Hud. Nabi Hud itu hidupnya sekitar tahun 2450 sampai 2320 sebelum Masehi. Beliau dakwah di Yaman. Usia beliau 130 tahun. Kaumnya namanya kaum Ad. Kaum Ad itu mengingkari Nabi Hud, lalu disiksa oleh Allah dengan angin topan selama 8 hari 7 malam. Itu dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 2-6. Jadi langsung dihabisi. Yang kedua adalah umatnya Nabi Soleh. Nabi Soleh hidupnya tahun 2150 sampai 2080 sebelum Masehi. Hidupnya di Madain. Madain itu antara Madinah dengan Syria kalau sekarang. Usia beliau hanya 70 tahun, seperti hampir sama dengan umatnya baginda Nabi Muhammad. Kaumnya namanya kaum Samud. Kaum Samud itu disiksa, diadab oleh Allah dengan jeritan malaikat Jibril, atau bahasa Jawanya dibengoki malaikat Jibril, bengok gembor, itu langsung habis semua. Itu di surat Al-Haqqah juga ayat 5 dijelaskan fa amma samudu fa ahlaku bitaghiyah. Itu umat Nabi Soleh. Yang ketiga, umatnya Nabi Lot. Ya, kaum Sodom. Nabi Lot itu hidupnya tahun 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Beliau dakwah di daerah sekitar daerah Laut Maut atau Laut Mati itu. Usia beliau 80 tahun. Kaum Sodom, ya, pelaku sodomi itu, kaumnya Nabi Lot itu disiksa dengan hujan batu. Itu diterangkan di surat Hud ayat 82 itu ada. Mereka disiksa langsung dihujani dengan batu. Yang keempat ada umatnya Nabi Syuaib. Ini beberapa contoh umatnya nabi-nabi terdahulu yang diadab oleh Allah karena mengingkari nabinya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib hidupnya tahun 1600 sampai 1490 sebelum Masehi. Beliau dakwahnya di daerah pesisir Laut Merah. Usianya 110 tahun kira-kira ya. Ya 110 tahun lah ya Nabi Syuaib. Kaumnya namanya kaum Madian. Itu disiksa dengan gelap dan panas selama 7 hari. Jadi selama 7 hari itu daerahnya gelap, nggak ada matahari, ya. Jadi matahari nggak kelihatan dan gelap tapi panas sampai 7 hari. Lalu setelah 7 hari dikasih hujan api. Itu dijelaskan di surat Asy-Syu'ara ayat 189. Itu umatnya Nabi Syuaib. Lebih dahsyat lagi yang sering kita dengar adalah umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh yang hidupnya tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Beliau dakwahnya di daerah selatan Irak, usianya sampai 950 tahun Nabi Nuh itu. Kalau di Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 14 dijelaskan falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Jadi Nabi Nuh itu usianya 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun usianya. Dan beliau berdakwah selama 450 tahun. Dakwah selama itu 450 tahun itu yang ikut, yang iman kepada beliau hanya 80 orang. Termasuk
keluarga beliau. Itu hitungan 80. Itu dakwahnya 450 tahun. Jadi kalau kita bayangkan hari ini, kita punya jamaah, punya umat, pengikut, ya, yang diajak sholat jamaah, diajak kumpul ngaji, sulit banget. Biasanya banyak para ustadz-ustadz di daerah itu yang kadang cerita ke saya, ini sulit diajak ngaji, warga sulit diajak ngaji. Saya nanya, jenengan dakwah baru berapa tahun? Ngajak itu berapa tahun? 2 tahun Pak, 3 tahun Pak. Nabi Nuh itu 450 tahun. Yang ikut sama beliau itu hanya 80. Ya. Kalau menurut bahasa Jawa, cara Jawa ini Nabi Nuh sampai gergeten. Akhirnya berdoa, doanya Nabi Nuh itu diabadikan di Al-Qur'an surat Nuh itu ayat 26 sampai 27 itu. Wa qala nuhur rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafaro. Itu doanya Nabi Nuh. Ya Allah, wa qala Nuh, Nabi Nuh berkata, ya Allah Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ampun jenengan sisake teng ngene muka bumi niki tiang-tiang kafir tumpes sedanten ya Allah, telaske habisi semuanya. Nak jenengan boten habisi mereka, boten jenengan telaske, innaka intadarhum yudillu ibadaka. Niku langsung dipesti kalih Nabi Nuh. Jadi langsung di apa napa namine bahasane dipasutke nggih. Napa di langsung dipastikan kaya memastikan nak jenengan boten telasi umate kula niku sing do kafir niku yudillu ibadaka. Niku mangkeh nyesatke kawulane jenengan sing pun iman kalih kula, nangkeh mengaruhi 80 orang niku. Jadi kaya Nabi Nuh pun gadah nggih pengetahuan niku mangkeh nak niku mboten jenengan telaske ya Allah. Niku mangkeh mengaruhi umate kula 80 sing pun derek kula. Walayalidu illa fajiron kafaro. Terus mangkeh sak umpama gadah putra gadah anak, ya mestine ora beda mbek pakane. Nah niku umate Nabi Nuh. Saniki kita emot-emot sejarahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, pripun sejarahipun? Kanjeng Nabi niku nalikane hijrah teng Thaif nggih. Jadi dikabari wong Thaif jenengan hijrah mawon teng ngene kula. Sakbadane Kanjeng Nabi sedih ditinggal wafat, ditinggal sedo kalih garwanipun Sayyidah Khadijah, kalih pamanipun Abu Thalib. Nggih, terus diojo-ojoki diken tawaf teng diken hijrah teng ngene Thaif. Lajeng Kanjeng Nabi hijrah saestu teng Thaif, teng mriku mboten disambut malah. Mboten disambut kanthi bahagia gembira, disambut dengan sambutan mboten, tapi sambutane kalian batu. Kanjeng Nabi Muhammad dugi Thaif diantemi watu ngantos sukunipun niku berdarah. Ngantos geten. Teng mriku Kanjeng Nabi mboten kok males, mboten ngamuk, mboten apa sing gregeten malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngantos dawuh, "Kanjeng Nabi, nak jenengan kersa niku penduduk Thaif tak bruki Gunung Uhud." Niku ngoten malaikat Jibril. Roh mboten tegel roh Kanjeng Nabi ngantos sukunipun berdarah. Niku ditawani. Cara kula jenengan nak mbayangke nggih. Niku nak cara kula jenengan niki sing belani nggih kula jenengan sakmono dijotosi wong nggih. Dijotosi wong niki sing bela mboten namung tentara, mboten namung polisi. Sing bela langsung malaikat Jibril. Cocok jane iki lho. Masuk niki cocok jane ngoten nggih. Mboten Kanjeng Nabi. Niki bedane kula kalih nggih kula jenengan kalih Kanjeng Nabi. Mula kula jenengan mboten dadi nabi. Benten Kanjeng Nabi Muhammad mboten jawabane. Jawabane niku donga dhateng Gusti Allah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jenengan paringi pituduh. Jenengan paringi petunjuk dhateng umat kula niku. Keranten mereka tidak mengetahui karena mereka tidak mengetahui Allah. Mereka belum mengetahui. Nggih, jenengan paringi petunjuk ya Allah. Niku dongane Kanjeng Nabi. Nggih, malaikat Jibril dijawabi mboten usah malaikat Jibril. Ampun bras-bres cara saning ngoten. Ampun bras-bres mangke telas danten. Saumpami penduduk Thaif hari ini mboten purun iman, tidak mau iman. Harapane Kanjeng Nabi napa? Sapa reti sok mben anake niku wonten sing iman. Kanjeng Nabi ngoten. Nanti kalau anaknya tidak iman, siapa tahu nanti cucunya akan iman. Kalau enggak cucunya, cucunya lagi.
Kan kita nggak tahu. Coba kalau seandainya kayak model nabi-nabi dulu langsung dihabisi semua, mungkin hari ini kita tidak terlahir di sini. Ya, kalau dulu nenek moyang kita belum beriman, kalau dulu sudah dihabisi semua, nggak akan ada kita di sini. Itu kasih sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Umatnya yang bermaksiat, yang tidak mau mengikuti beliau, tidak langsung dihabisi. Tapi Kanjeng Nabi punya harapan, siapa tahu nanti dari dia anak-anaknya akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak contoh yang terjadi ternyata. Setelah itu benar-benar terjadi. Seperti contoh, Kanjeng Nabi punya paman Abu Lahab, ya, yang sudah dipasti di Quran itu surat Al-Lahab nih, yang pasti masuk neraka. Itu punya putri namanya Darroh. Darroh itu ternyata iman kepada Kanjeng Nabi. Ya, sampai dibuat guyonan. Dulu ada sebagian sahabat itu yang ketika ngimami sholat, kok pas makmumnya ada Darroh, itu baca suratnya itu surat Al-Lahab terus, kok nyindir gitu. Ya, jadi bacanya Al-Lahab sampai Darroh itu akhirnya merasa, kok iki nak sing ngimami niki kok bacanya kok surat Al-Lahab terus, kok nyindir bapaknya terus gitu. Jadi kayak ngatain bapaknya, bahwa bapaknya itu jaminan masuk neraka gitu. Akhirnya mengadu kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi jawabannya, siapa yang Darroh itu keponakan saya, siapa yang menyakiti keluar Darroh itu keponakan saya, itu adalah keluarga saya, berarti nyakiti saya. Itu Kanjeng Nabi panjang pikirannya bahwa kalau tidak ada harapannya orangnya, ya putranya tidak cucunya, karena ternyata lahir Darroh. Seandainya Abu Lahab itu dulu sudah didoakan habis, nggak akan lahir Darroh. Selanjutnya ada sahabat Ikrimah bin Abu Jahal. Ini orang yang sering kita sebut-sebut dulu, sering menyakiti Nabi, membantah Nabi, tidak beriman kepada Nabi, adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Ternyata anak mereka itu beriman kepada Nabi. Abu Jahal punya anak Ikrimah, itu sahabatnya Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Seandainya Abu Jahal dihabisi dulu didoakan oleh Nabi, gak akan lahir Ikrimah. Itulah cinta Nabi kepada umatnya. Masih banyak lagi, ada Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid itu panglima perangnya Nabi. Bapaknya dulu memusuhi Nabi, tapi tidak langsung dihabisi oleh Nabi. Karena Nabi sangat mencintai umatnya, ya pingin sekali menuntun umatnya, membimbing umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam maksud saya, penyampaian saya terhadap tadi nabi-nabi sebelumnya, bukan saya dalam rangka menyalahkan Nabi, bukan. Nabi-nabi dulu itu memang syariatnya sudah seperti itu. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, ya memang syariatnya seperti itu, beda dengan syariatnya Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad, sebab cintanya tersebut, rahmatan lil alaminnya, menjadi pimpinan para nabi dan nabi paling mulia. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi diutus ke alam semesta ini adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu adalah rahmat, adalah cinta dan kasih sayang beliau kepada kita semua. Demikian ngaji kita pada sore hari ini, semoga membawa keberkahan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.